Sahabat, pernahkah Anda merasa doa tak kunjung terkabul, rezeki terasa sempit, dan hati pun tak tenang? Mungkin jawabannya bukan di tempat lain, melainkan justru ada pada 7 menit setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Diamlah sejenak, jangan tergesa mengubah posisi duduk, sebab bisa jadi inilah momen di mana langit terbuka untukmu. Hanya dengan duduk sebentar dan melafalkan 3 zikir ringan ini, insya Allah doa-doamu akan terkabul, rezekimu dilapangkan, hatimu dipenuhi ketenangan, dan dosa masa lalumu dihapuskan. Inilah amalan sederhana yang diajarkan Rasulullah SAW, namun seringkali kita lewatkan begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar ada amalan ringan yang mampu membuka pintu langit? Tahukah Anda, hanya dengan tidak beranjak dari tempat duduk setelah sholat sunnah qobliyah subuh, kita bisa mengundang datangnya terkabulnya doa dan terbukanya pintu rezeki yang luas. Ini bukan sekedar kisah, melainkan amalan yang bersumber dari Rasulullah SAW dan diamalkan pula oleh para salafus soleh. Salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah di antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Karena itu, jangan terburu-buru berdiri, jangan menyibukkan diri dengan ponsel, dan jangan pindah dari tempat duduk. Sebab pada waktu itu terdapat 3 zikir agung yang jika dibaca, insya Allah doa akan diijabah, rezeki dilapangkan, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 2 rakaat fajar, yakni sholat sunnah sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih ini menunjukkan betapa besar keutamaan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah ini termasuk salah satu sholat sunnah rawatib yang paling ditekankan atau muakkadah. Terlebih lagi jika setelahnya kita melanjutkan dengan 3 zikir agung yang akan dibahas, insya Allah doa akan dikabulkan, rezeki diluaskan,
dan dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Karena itu, mari kita simak dengan sungguh-sungguh hingga akhir, agar amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Namanya Pak Hasan, seorang pria berusia 65 tahun yang tinggal di pinggiran kota Yogyakarta. Dulu beliau hanyalah pedagang kecil di pasar, berjualan gorengan sejak subuh dengan hasil yang tidak seberapa. Namun ada satu hal yang selalu beliau jaga, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, dan setelahnya beliau tidak berpindah tempat duduk. Setiap pagi usai 2 rakaat sunnah itu, Pak Hasan duduk tenang di sajadahnya. Dengan khusyuk ia membaca 3 zikir agung yang hampir tak pernah ia lewatkan setiap selesai qobliyah subuh. Beliau pernah berkata, saya tidak punya apa-apa, tapi saya yakin zikir ini bisa mengetuk langit, membuka rezeki, menenangkan hati, dan menghapus dosa saya. Tahun demi tahun berlalu, tanpa disangka anak sulungnya yang dulu hanya lulusan SMA mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Anak keduanya diterima bekerja di perusahaan BUMN. Sementara usaha gorengan Pak Hasan yang sederhana tiba-tiba viral di media sosial karena konsep gorengan sehat tanpa minyak bekas. Kini beliau sudah memiliki 3 cabang usaha. Ketika ditanya apa rahasianya, Pak Hasan hanya tersenyum dan berkata, saya tidak punya ijazah tinggi, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya waktu 10 menit setelah qobliyah subuh, dan saya gunakan itu untuk mengetuk pintu langit. Pesan moral dari kisah ini jelas untuk kita semua. Terkadang hal yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya karunia besar dari Allah. Jangan remehkan waktu setelah qobliyah subuh, dan jangan terburu-buru berdiri, karena bisa jadi rezeki yang selama ini kita cari sedang menunggu hanya dalam 7 menit dari waktu yang kita miliki. Sahabat beriman,
Salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah di antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Pada waktu ini jangan terburu-buru, jangan sibuk membuka ponsel, dan jangan berpindah tempat duduk, karena saat itulah ada 3 zikir agung yang jika diamalkan, insya Allah doa akan diijabah, rezeki dilapangkan, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Berikut amalan 3 zikir agung yang penuh keberkahan itu. Zikir-zikir ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang pernah mengadu karena hidup mereka terasa sempit dan penuh kesulitan. Yang pertama adalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghits, yang artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bacalah zikir ini sebanyak 40 kali setelah sholat qobliyah subuh, tanpa berpindah dari tempat duduk. Menurut penjelasan Imam Asy-Syatibi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang membiasakan diri dengan zikir ini, maka doanya akan dikabulkan, dijauhkan dari kematian dalam keadaan kufur, terlindung dari kematian mendadak, serta dikuatkan fisik dan batinnya. Adapun keutamaan dari zikir ini adalah mendatangkan pertolongan Allah di saat-saat sulit. Rasulullah SAW pun sering membaca doa ini ketika berada dalam kondisi genting atau menghadapi kesulitan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan meskipun tingkat kesohihannya diperselisihkan di antara ulama, isi doanya tetap mulia karena termasuk bentuk permohonan yang diajarkan Nabi SAW sendiri. Sahabat beriman, keutamaan yang kedua yang juga luar biasa di antaranya adalah menghidupkan hati dan jiwa. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa doa ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menyadarkan hati yang lalai serta menghubungkan kembali ruh spiritual kita dengan Allah. Yang ketiga, zikir ini menjadi sebab dikabulkannya hajat-hajat dunia dan akhirat. Para ulama seperti Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa zikir ini termasuk dalam kategori zikir al-ismul azam, yakni menyebut nama Allah yang paling agung, di mana setiap doa yang disertai dengannya akan dikabulkan. Kemudian yang keempat, zikir ini juga menjadi pelindung dari su'ul khatimah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa siapapun yang menjadikannya sebagai amalan harian akan dijaga oleh Allah hingga akhir hayatnya. Selanjutnya, zikir yang kedua adalah membaca Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Idealnya masih dalam posisi duduk yang sama setelah qobliyah subuh. Zikir ini diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang mengadu karena hidupnya terasa sulit dan sempit. Hasilnya, hidupnya berubah, pintu rezeki terbuka, dan kesedihan diangkat oleh Allah. Zikir ini
merupakan perpaduan dari dua kalimat agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Yang pertama, subhanallah wa bihamdih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, subhanallahil azim, disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang ketiga, astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini hasan dari hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kemudian zikir yang ketiga adalah sayyidul istighfar dengan lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, yang artinya, wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu sebisaku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Aku mengakui segala nikmat-Mu padaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Hadis sahih riwayat Bukhari. Adapun cara mengamalkan zikir mustajab ini agar hajat dapat terkabul adalah, yang pertama, dibaca pada pagi hari setelah qobliyah subuh atau sebelum pukul 6 pagi sebanyak 1 sampai 3 kali dengan hati yang hadir dan penuh harap akan ampunan Allah. Yang kedua, untuk sore hari dibaca setelah asar hingga menjelang maghrib dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, agar mudah diingat, bisa menempelkan lafaznya di tempat tidur, kaca, atau menjadikannya wallpaper ponsel. Yang terpenting adalah istiqomah, menjaga konsistensi dalam mengamalkannya. Keutamaan zikir sayyidul istighfar antara lain, yang pertama, mendapatkan ampunan penuh dari Allah. Zikir ini adalah bentuk pengakuan total atas dosa dan permohonan ampun yang tulus. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum sore, maka ia masuk surga. Dan barang siapa membacanya di sore hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum pagi, maka ia masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, membuka pintu rezeki dan kemudahan. Orang yang istiqomah membaca sayyidul istighfar akan dibukakan pintu rezeki dan dikirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya
Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menjadikan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Yang ketiga, menghapus kegelisahan dan menumbuhkan ketenangan jiwa. Banyak ulama dan orang soleh menjadikan zikir ini sebagai amalan untuk menenangkan hati, khususnya ketika dilanda masalah, merasa jauh dari Allah atau kehilangan keberkahan hidup. Jika memiliki waktu lebih, bisa menambahkan bacaan surat Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Namun jika waktunya terbatas, cukup fokus pada 3 zikir utama ini. Bahkan hanya 5 hingga 7 menit pun sudah cukup, insya Allah. Zikir-zikir ini membawa banyak keutamaan, mendatangkan kemudahan rezeki, mengabulkan hajat, melindungi dari bala, menguatkan rohani, menghapus dosa kecil, dan menjadi tasbih yang dicintai para malaikat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa sering kita mengeluh tentang rezeki yang sempit, doa yang belum terjawab, atau hati yang gelisah. Padahal kadang rahmat Allah tersembunyi di waktu-waktu sederhana, seperti beberapa menit setelah qobliyah subuh. Terlebih bagi kita yang sudah memasuki usia 40, 50, 60 tahun atau lebih, waktu subuh adalah ibarat gerbang emas yang terbuka sesaat. Jika kita pandai memanfaatkannya, keberkahan sepanjang hari bisa kita raih. Jangan remehkan 3 zikir ini. Amalkan setiap hari setelah qobliyah subuh. Jangan dulu berpindah tempat duduk, karena bisa jadi di detik itulah Allah mengabulkan doamu. Amalan ini tidak butuh modal besar, tidak menguras tenaga, hanya memerlukan kesungguhan hati dan kemauan untuk duduk sejenak berzikir dengan penuh keyakinan. Cobalah esok pagi, ucapkan 3 zikir ini dengan khusyuk dan hati yang mengharap pertolongan Allah. Siapa tahu pada saat itu langit terbuka, doa diangkat, rezeki dilimpahkan, dan dosa diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.